Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton ini. Hari ini saya pengen bahas tentang ukuran senar gitar. Saya sering baca komen ya di Instagram atau di YouTube nanyain soal, wah senar gitar ukuran apa sih yang oke? Saya kalau pakai gitarnya ini senarnya gimana? Lebih enak pakai yang mana nih? Merek apa? Nah untuk merek kita bahas di lain kali. Eh, karena saya pengen fokus ke ukuran senar aja untuk kali ini. Nah, ini kita bagi dua ya, buat elektrik atau akustik. Kita mulai dari akustik dulu. Kalau akustik, dalam hal ini saya ngomongin akustik yang tipe string ya, steel string bukan yang nilon, steel string bukan nilon. Ini biasanya terbagi ada 3 nih yang yang saya sering temuin. Ukuran 10, 11, atau 12. Kalau ada yang ngomongin ukuran 10, ini yang paling kecil. Ini maksudnya ukuran dari senar satunya. Ukuran dari senar satu. Berarti 11 sedikit lebih tebal, 12 jelas lebih tebal lagi. Oke. Nah, kebanyakan gitar yang kamu beli, kalau kamu beli gitar steel string, mereka datang dengan ukuran senar bawaan 12. Nah, kita starting dari situ dulu. Kamu suka nggak dengan suara gitar dengan senar ukuran 12? Suka dengan suaranya, suka dengan feel-nya, atau suka dengan saat kamu record, saat kamu iringin orang nyanyi, saat kamu main sendiri, apa kamu suka dengan tonality dan feel, dengan rasa di jari kamu, cara itu ngerespon speaking kamu, suka nggak itu? Kalau kamu suka, you can stick to that. Oke, pegang pakai itu aja lah. Biar nggak banyak yang kamu perlu ubah, gitu. Tapi kalau kamu berasa, aduh sakit ya, nggak enak nih, kurang kurang kebuka suaranya nih, istilahnya ada yang ngomong kayak gitu, gitar kok berasa agak mendem ya. Ya ini jelas ada beberapa kemungkinan. Kalau kamu bilang sakit, bisa karena memang ukuran senar gitarnya yang memang besar menurut saya. Tapi bisa juga karena itu senar udah karatan. Kamu pakai itu senar udah berapa lama? Kalau ganti senarnya setahun sekali dan senar kamu bukan coated string, nggak heran sakit. Kemungkinan udah karatan. Oke. Atau juga kemungkinan sakitnya karena apa? Karena action senar kamu tinggi. Jarak dari senar ke fingerboard kamu tinggi. Semakin tinggi effort yang dipakai untuk mencat semakin besar. Dan itu semakin sakit buat jari. Oke. Atau juga suaranya berasa mendem. Balik lagi ke yang tadi. Kalau senar gitar udah setahun pasti mendem. Kalau mau gak mendem, senarnya ganti yang baru. Oke. Jadi saran saya kalau kamu masih pakai yang 12 sebenarnya enak di tangan, cuma agak sakit lah atau berasa agak mendem. Mungkin yang pertama, coba dulu ganti dengan senar ukuran 12 lagi. Coba dengan ukuran 12 lagi. Nah, coba kamu lihat apa di jari lebih enak sekarang. Apa suaranya udah lebih open? Apa kamu cukup suka dengan rasa gitar dengan senar yang baru ini? Dengan ukuran yang sama ya. Kalau kamu berasa, ini nih yang saya cari nih, enak nih. Empuknya pas. Empuk itu bukan istilah yang tepat sebenarnya, cuman kalian suka pakai istilah itu, ya udah kita pakai istilah empuk. Enak di jarinya nih, suaranya juga nggak mendem lagi. Ya udah berarti kamu udah menemukan ukuran senar yang tepat buat kamu. Tapi buat saya preferensi pribadi, walaupun action dari senar gitar ke fingerboard sudah diturunin, saya berasa ukuran senar 12 itu masih terlalu keras dan terlalu sakit buat saya. Dan isunya gini, ini cuma sekedar aturan kasar ya, aturan kasar yang saya temuin setelah berapa lama nyobain senar gitar. Semakin besar ukuran senar, kamu akan lebih dapat low dan mid yang lebih bagus, tapi high-nya akan berkurang. Oke, low dan mid-nya akan semakin bagus, tapi high-nya akan berkurang. Jadi kalau kamu ada di konteksnya ini mixing sebuah band dan kamu udah ada gitar elektrik, kamu udah punya keyboard, saya rasa ukuran senar 12 itu masuk di frekuensi yang bagus untuk mixing dalam satu band ya.
Karena dia tidak mengambil porsi high yang terlalu ngecering, yang terlalu tabrakan mungkin dengan keyboard. Dia ada di benar-benar pelapis midnya aja, dan gitar memang harusnya frekuensinya ada di mid gitu. Oke, tapi kalau konteks misalnya untuk akustikan, bahkan kalau buat saya untuk kayak main-main petik sendiri, main nyanyi, ngiringin nyanyi, feel-nya itu terlalu stiff, terlalu keras, dan saya nggak gitu suka. Akhirnya walaupun mungkin suaranya oke, tapi di jari saya sakit. Akhirnya gimana? Feel main saya jadi terganggu gitu. Buat saya suara masih bisa di EQ, equalizer, masih bisa kita akalin, low-nya tambahin, mid-nya kurangin. Tapi feel dari jari tidak bisa dimodifikasi. Hal terbaik dalam modifikasi yang bisa kita lakukan adalah mungkin nurunin action. Tapi itu aja. Sama lurusin neck gitarnya, thrush rod-nya dikencengin dikit atau dikendorin dikit. Tapi itu mentok-mentoknya. Jadi buat saya lebih baik saya mentreat jari daripada mentreat telinga mungkin dalam hal ini. Karena treatment yang tadi itu pun ganti ukuran senar bukan berarti langsung suaranya jelek. Nggak se-ekstrim itu gitu. Tapi kita butuh EQ. Misalnya misal kalau di kasus saya dari ukuran 12, saya pernah coba ukuran 10, terlalu thin ya, terlalu tipis, dan saya nggak berasa rasa main gitar akustiknya. Buat saya itu terlalu tipis untuk gitar akustik. Saya biasa settle dengan ukuran tengah 11 strip 52 biasanya. 11 adalah ukuran senar 1, 52 adalah ukuran senar 6. Oke. Ukuran 11 strip 52 buat saya cukup pas untuk gitar akustik. Kenapa gitu? Ya karena dia ada di tengah-tengah si 10 sama si 12 tadi. Jadi di tangan rasanya saya masih main gitar akustik. Tapi juga tidak harus menyakitkan, tidak harus membuat saya transisi terlalu jauh dari gitar elektrik. Oke, nanti kalian akan tahu kenapa saat saya bahas tentang ukuran senar gitar elektrik. Saya pakai ukuran 11 strip 52. Itu menurut saya cukup enak ya, cukup balance ada di tengah-tengah. High-nya tidak terlalu ngecering, tidak terlalu nusuk, low-nya juga tidak terlalu sampai berasa madi. Oke, jadi tinggal kalian eksperimen dengan itu. Gitar kalian yang seperti apa, kalian pengen suara yang seperti apa feel-nya. Oke, nanti ini akan butuh kalian gabungkan juga pemahamannya saat kita nanti mau ngomongin ukuran body gitar akustik. Apa sih efeknya? Ukuran senar seperti apa yang cocok untuk gitar akustik dengan body tipe tertentu gitu. Itu ada aturan kasarnya yang kita nanti bisa pakai saat mau coba eksperimen dengan senar gitar. Oke. Jadi itu buat gitar akustik. Kalau kita summary, aturan kasarnya adalah semakin kalian pengen suara yang lebih warm atau yang lebih dominan di low dan mid, pakai ukuran senar yang lebih besar. Ukuran senar 12 adalah ukuran standar yang dibawakan oleh kebanyakan produsen gitar akustik. Kalian bisa coba dengan itu. Kalau masih berasa mendem, kalau ini senar belum pernah diganti, coba ganti senar. Actionnya juga bisa diatur. Kalau tidak ngerti caranya, saya saran jangan coba-coba sendiri. Ntar kalau kalian ngamplas terlalu banyak di nut dan saddle-nya, ini susah buat beresinnya. Ya mesti beli baru sih nut saddle-nya aja. Tidak terlalu mahal, cuma ya PR aja. Oke, setidaknya paling gampang kalian coba dengan itu, ganti senar yang fresh. Kalau kalian masih nggak suka suara atau feel-nya, boleh coba turun dikit ke yang 11 52. Oke, 10 kalau kalian merasa sangat-sangat gue suka banget nih dengan yang setin itu, ya udah your choice, nggak apa-apa juga. Oke, itu untuk senar gitar akustik. Nah, sekarang kita masuk ke senar gitar elektrik. Kalau elektrik, yang paling sering dipakai adalah ukuran 9 strip 42 dan 10 strip 46. Oke, ini dua yang paling sering dipakai nih, 9 strip 42 dan 10 strip 46, atau mereka biasa ngomong ukuran 9 atau ukuran 10. Nah, kebanyakan gitar datang dengan ukuran senar 9 kalau kalian beli elektrik. Nah, saya balikin lagi ke yang tadi. Kamu suka nggak dengan feel gitar dengan senar 9? Berasa terlalu thin
Apa terlalu tebel malah, atau wah ini kok buat di bending susah ya senarnya, buat dinaikin, atau berasa ini apaan kok tipis banget kayak bihun. Nah, ini balik ke preferensi kalian nih. Kalau saya tidak punya masalah bagaimana banget sama ukuran senar 9. Cuma saya nemuin ukuran senar 9 itu enak di gitar-gitar yang floating atau pakai tremolo atau bridge yang stylenya kayak Floyd Rose yang bisa up down. Buat saya senar ini enak di gitar-gitar kayak gitu. Karena biasanya gitar-gitar yang seperti ini juga punya profile neck yang agak tipis ya. Senar tipis ketemu neck tipis buat saya tuh feel-nya cukup bener gitu, cocok profilnya. Jadi ini mainnya ke ukuran neck nih. Ke ukuran neck dan tipe senar, tipe bridge, sorry. Kamu pakai bridge yang floating atau enggak? Kalau bridge kamu floating, ukuran senar yang tipis begini nih malah lebih enak untuk buat main up down-nya. Buat kamu mainin di dive bomb, atau kamu mau main whammy-nya, mau dikeatasin, itu cukup enak dengan senar yang ukurannya 942. Oke. Tapi kalau kamu udah ngomongin gitar-gitar yang punya bridge-nya yang semi up down seperti Stratocaster misalnya, atau bridge yang fixed, Tele atau Les Paul atau apapun itu yang tidak naik turun, saya berasa 9 itu sedikit terlalu tipis buat saya ya. Kurang kurang tipisnya ini bukan cuma di tone. Di tone itu masih bisa kita akali dengan EQ kayak yang saya ngomong tadi. Walau EQ juga ada batasnya ya. Equalizer itu tidak se-magical itu, tidak bisa wah suaranya jadi kayak tebel banget nih, nggak bisa kayak gitu juga. Cuma yang paling ganggu adalah gitar elektrik menurut saya adalah platform berekspresi, dan salah satunya adalah yang jadi khas dari gitar elektrik yang tidak kamu temukan di instrumen lain adalah bending. Saat kamu dorong senarnya dengan jari kamu untuk naikin nadanya, nah itu buat saya jadi bagian yang spesial. Bending dan vibrato ya, itu bagian yang spesial dari gitar elektrik, dan itu adalah satu platform ekspresi yang saya pengen maksimalin saat saya main gitar elektrik. Dengan senar 9, saya berasa senar ini kurang ngelawan saat saya bending, saat saya vibrato. Vibrato saya jadi terlalu liar, terlalu lari nadanya, karena agak keentengan. Bending saya pun juga jadi kok kelewatan gitu. Jadi kalau saya biasa pakai ukurannya 1046. Ini senar yang menurut saya cukup balance lah, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kurus. Oke, kenapa saya bisa bilang tidak terlalu kurus? Karena ntar ada yang akan bilang ini terlalu kurus gitu. Terutama bluesman, orang-orang yang suka main blues, mereka apa nih senar 10 nggak asik gitu. Apalagi senar 9. Nah, ukuran senar 10 ini cukup enak buat saya saat saya bending, saat saya vibrato. Dan dia juga cenderung suaranya lebih full ketimbang senar 9 menurut saya. Oke. Yang paling penting kalau di gitar elektrik itu menurut saya adalah di feel, gimana jari kamu merespon senarnya. Kamu lebih suka responsnya senar 9 atau responsnya senar 10? Kamu berasa enakan bending di senar 10 atau senar 9 gitu. Nah, terus kenapa ada yang wah nggak asik nih, kayak yang tadi saya bilang, kalau yang suka main blues maunya senar 11 misalnya. Karena gini, sadar nggak, lagu-lagu yang ada interlude, yang ada bendingnya, atau pemain-pemain blues yang banyak bendingnya, bending itu tuh kadang-kadang jadi saluran ekspresi rasa sakit gitu. Saat kamu mau translate sakitnya lewat gitar, biasanya caranya adalah bending, vibra, rasa marahnya juga. Nah, ini ibaratnya kamu kayak kalau mau ngelampiasin emosi, kamu banting bantal sama kamu banting guci. Analogi yang tidak terlalu akurat memang, tapi kurang lebih ini rasanya. Kalau kamu marah kamu banting bantal, nah senar 9 dibanding rasanya kayak gitu. Ngelampiasin nggak? Kayak ada yang kurang ya. Tapi kalau kamu banting guci gitu,
dengan catatan nggak disuruh ganti. Kamu banting gucinya dan prang gitu. Nah, itu kan kepuasannya lebih lebih membayar secara emosi. Itu juga yang dicari sama pemain gitar yang pakai senar yang makin berat, makin berat, makin berat. Buat saya sih itu yang saya temuin saat kenapa sih ada rasa kebutuhan untuk naikin ukuran senar gitu. Salah satunya itu. Apakah mungkin ada yang berasa, oh karena saya merasa tonnya lebih tebel? Bisa, bisa. Cuma ya kalau kamu ada mau mengganti ke ukuran senar sampai 11, ingat kompensasinya adalah kalau kamu mau tuning gitar kamu dengan normal, tuning yang normal yang senar 1 sampai 6-nya berarti E, B, G, D, A, E. Besar kemungkinan neck kamu akan bengkok. Oke? Karena itu tensionnya cukup keras. Atau kalau necknya memang masih cukup tebal dan materialnya cukup kuat, mungkin bisa. Cuman itu akan stiff banget ya. Jadi kompensasinya biasanya mereka yang pakai senar ukuran 11 akan menurunkan tuningnya setengah. Jadi semua yang tadi itu E, B, G, D, A, E itu akan turun setengah, semuanya akan jadi flat. Oke, kenapa? Mengkompensasi kekuatan dari neck untuk mensupport tegangan senar. Jadi tolong dikonsider itunya. Kira-kira oke nggak dengan ketidaknyamanan seperti itu? Oke, kalau senar gitar elektrik gitu aja. Kalau kalian nyaman dengan senar 9 bawaan gitar pabrikan kalian, ya udah silakan pakai terus. Tapi kalau enggak, boleh eksperimen dengan ukuran 10. Kompensasinya ganti senar itu nggak terlalu ribet sih. Palingan adalah truss rodnya perlu di adjust sedikit, tapi itu adjustment yang sangat minor dan masih sangat wajar. Oke. Akhir kata, untuk semua gitar akustik atau gitar elektrik, ganti senar adalah eksperimen yang menurut saya masih cukup murah. Masih cukup murah. Jadi jangan takut untuk eksperimen. Kalau pengen, saya udah pakai 12 udah nyaman sih, tapi iseng pengen coba 11, ya udah, nggak masalah kok. Itu masih sangat mudah untuk dilakukan dan reversible. Kalau kamu merasa tidak suka dengan suara dari senar gitar ukuran 11, kamu nanti saat ganti senar berikutnya kamu bisa pakai ukuran 12. Oke. Untuk elektrik juga sama. Wah, saya pakai 9 sebenarnya udah lumayan, tapi penasaran kok teman-teman banyak yang pakai ukuran 10 ya. Ya udah, coba aja. Nggak ada yang salah juga dengan mencoba senar ukuran 10 gitu. Kalau kamu nggak suka, nanti mau dibalikin ke 9 bisa. Mau tetap pakai 10 juga nggak masalah. Oke. Ini semua tentang apa rasanya di jari kamu. Karena senar adalah yang menyentuh jari kamu yang pertama. Itu adalah platform utama kamu untuk berkreasi dengan gitar kamu. Kalau jari kamu suka, telinga kamu suka, silakan lanjutkan. Tapi kalau enggak, mungkin boleh ditweak sedikit-sedikit. Oke? Silakan kasih pertanyaan atau mau request sesuatu di bagian komen. Feel free. Oke, saya harap ini membantu. Have a nice day, stay safe, stay healthy. God bless you.